Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Indriani. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun 2023, angkatan 100 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman pembelajaran agenda 1, yakni sikap dan perilaku bela negara yang terdiri dari wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama yakni wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut merupakan 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara. Dan yang keempat, NKRI sebagai bentuk keberadaan negara. Lambang negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan menjelaskan bahwa bendera negara adalah sang merah putih, bahasa negara adalah bahasa Indonesia, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Berikut merupakan kejadian atau titik penting dalam sejarah bangsa yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Yang pertama, tanggal 20 Mei tahun 1908, yakni berdirinya organisasi Budi Utomo. Kemudian, tanggal 25 Oktober tahun 1908, diprakarsainya organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI. Kemudian, di tanggal 30 April tahun 1926, diselenggarakannya Kongres Pemuda yang pertama. Selanjutnya, di tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928, diselenggarakannya Kongres Pemuda yang kedua. Selanjutnya, di tanggal 1 Maret tahun 1945, yakni terbentuknya BPUPKI, dan kemudian di tanggal 7 Agustus tahun 1945, terbentuklah PPKI, dan ditutup dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bukan merupakan akhir dari perjuangan bangsa karena adanya potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam, sehingga membutuhkan kewaspadaan bagi bangsa Indonesia sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Pembinaan kesadaran bela negara. Pendidikan kewarganegaraan melalui pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN dalam menanamkan nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai dasar bela negara inilah yang menjadi cikal bakal dari nilai dasar ASN yang mempunyai fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam sistem administrasi NKRI atau SANKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peran ASN antara lain melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat kesatuan dan persatuan NKRI. Sikap dan perilaku bela negara yang kedua yakni analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Dalam analisis isu kontemporer, terdapat 4 level lingkungan strategis. Yang pertama yakni individu, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat dunia. Isu kritikal secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni isu saat ini,
isu berkembang, dan isu potensial. Dalam menganalisis isu strategis, kita dapat menggunakan dua teknik. Yang pertama, yakni teknik tapisan isu, dan yang kedua adalah teknik analisis isu. Dalam teknik tapisan isu, kita dapat menggunakan AKPL dan juga USG, aktual, kelahalayakan, problematik, dan kelayakan, serta urgency, seriousness, and growth. Dalam teknik analisis isu, terdiri dari mind maps, fishbone, analisis SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan. Sikap bela negara yang ketiga yakni kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebutuhan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Berikut merupakan kemampuan awal bela negara yang terdiri dari kesehatan jasmani, kesehatan mental, kesiapsiagaan jasmani, dan kesiapsiagaan mental, serta memiliki etika, etiket, dan moral, dan menjunjung kearifan lokal. Terakhir merupakan diagram pola hidup sehat dalam pelaksanaan tugas jabatan demi terwujudnya kesiapsiagaan bela negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.